Selamat malam. Selamat malam. Berhala juga pada Ketiduran kali dia. Iya. Mikana, aduh, Mikana nggak mungkin kesini Mikana. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya udah. Ih. Apa? Minta naik nggak jelas. Oke. Yang Karisteng. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Maaf. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Gelap sini, Bang. Tunggu terangnya, Bangnya. Naik. Ini pasienku yang ngeyel juga itu. Iya, kalaunya udah terang baru naik gitu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Banyak berhala ini. Makin tengah malam makin banyak berhalanya. Ayo, yang Kristen minta multi. Multi aja yang Kristen. Multi. Ayo. Oten mana Oten? Sabar, satu lagi ya teman-teman ya. Baru kita istirahat. Halo, selamat malam. 정원 씨, 이거 돌아. Selamat malam. 액션캠 똑바로 돌아. Bet. Oh, Bet. Bet. Wait. Iya, tolong kalau bahas satu jangan nyebrang, Bet. Itu aja aku minta. Awet kau di roomku. Oke? Bluetooth connected. Kalau nyebrang nggak nyambung konteksnya. Cek. Nah, udah. Oh, saya turunin. Cek. Di sini Ya. suara ada nggak? Ada. Gerusuk kenapa kau? Oh, bentar. Sorry. Tes. Yang dibahas Paulus. Ada. Gini ya, Yusuf ya, lu Kok lihat. open cam dulu lah. Sebentar. Wait ya, 30 detik. Soalnya ini masih apa namanya? 15 detik. Ada nyamuk nih. Ngapain kau? Lagi di WC kah? Sabar Yusuf. Tahu Lagi ini. ngasah pisau dia Pak Ustadz. Iya. Sabar. Ini nggak bisa on cam masalahnya di sini. Oh enggak ini ya.
Ini udah ada belum? Lama kali kau. Loh, Iya, ngapain sih? belum ya? Ah, Udah dah. belum sih? Iya. Gini ya Ustadz ya. Ustadz Yusuf ya. Kalau kau mau melibatkan seseorang ya, minimal orang itu kompeten kalau bicara. Supaya kalau disenggol jangan merasa tersinggung. Gini nih, saya lagi debat dengan Pak Dehe. Terus tiba-tiba si Mila masuk, nyenggol saya. Apakah saya nggak boleh nyenggol? Terus tiba-tiba kenapa kau turunin? Gimana sih? Soalnya kacau pembahasannya. Kalau yang dibahas Paulus ya Paulus aja, ngapain ke Nabi Muhammad? Kan kocak. Sekarang saya tanya, si Mila Islam atau bukan? Gibah ngapain ngurusin orang, malas tuh. Loh, yang saya diskusi itu dengan si Mila kan? Ketika waktu Dehe lagi Enggak ada bicara, urusan aku. kenapa Enggak mau sebentar, ngomongin orang. dengarkan. Ketika kemarin kenapa ku senggol bilang kau otaknya setengah? Dia datang tiba-tiba bicara soal Paulus tanpa menunjukkan data. Kalau saya normal aja dengan Dehe ini kan dibilang Kristen. Ya saya tanggapi. Begitu cara alur diskusi saya. Kalau dia si Mila datang tiba-tiba ngerocos, ngomong tanpa data, kau otaknya setengah kau buktikan. Saya bisa buktikan apa yang saya katakan bahwa dia otaknya setengah. Gitu dong Ustadz, yang fair lah. Silakan, ada yang mau dibahas? Ya itu Paulus tuh. Jadi Lagi, penyesat Kristen. Kenapa dengan Paulus lagi Dehe? Iya, Paulus lagi nih. Kenapa? Semalam Anda kurang jelas bahwa Paulus itu sudah menegaskan dengan matinya Yesus di kayu salib. Kenapa kau nggak ngerti ketika ku jelaskan bahwa itu dengan matinya Efesus 2 ayat 15? Masih yang kemarin? Ya, boleh yang lain nanti. Boleh yang lain. Jangan yang kemarin-kemarin terus. Boleh kita ambil yang lain. Iya, apa Yang yang lain mau- lagi. Iya, Ya, kan makanya kemarin Paulus sudah saja ku dulu. jelaskan Contohnya bahwa Galatia 5 pasal 2. Galatia 5 pasal 2 lagi. Oke. Silahkan. Ya, Kemarin kan saya dorong- Efesus tidak punya jawabannya. Kita ambil Galatia hari Loh, ini. Sebentar. Di mana saya tidak punya jawaban, jangan di framing deh. Udah kemarin. Loh, Nggak ada saya sudah jawabannya. sebentar. Kalau saya menjawab Anda masih tidak mengerti, saya harus jelaskan karena jangan di framing. Ini saya bukain dulu datanya. Kemarin saya bertanya kapan Yesus berfirman kepada Paulus untuk menyampaikan pembatalan hukum Taurat itu. Tidak Jelas saya sudah terjawab. katakan tidak. Benar kan? Lalu saya bertanyakan setelah itu berarti ini hanya omongan si Paulus. Anda tidak jawab. Oke, saya jawab ya. Dari kemarin saya sudah menjawab bahwa sebab dengan matinya, makanya Dehe kalau sebagai seorang Kristen jangan baca seperti seorang Muslim dong. Anda ini sebenarnya Kristen atau Islam Saya sih? baca sudah seluruhnya itu Bang. Satu perikop saya sudah baca. Oke. Sebab dengan matinya Yesus Kristus, apakah bait suci, tabur bait suci itu terbelah menjadi dua atau tidak? Anda tahu kan bahwa ketika Yesus mati, ya, hal yang namanya kain tabur bait suci itu terbelah menjadi dua atau tidak, Dehe? Saya belum ada waktu itu. Enggak, saya tanya Anda tahu kisah itu atau tidak? Oh ya, dalam Alkitab iya, tetapi kalau Ada ditanya kan? tahu, Nah, saya makanya di belum situ lihat. di situ Paulus menjelaskan dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Artinya tidak ada lagi perbedaan antara hukum Taurat dengan hukum kasih. Jadi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati? Dia telah membatalkan semuanya yang terkait dengan hukum Taurat dan membalikan semuanya kembali kepada hukum kasih. Itulah penggenapan. Jadi bukan membatalkan sama seperti sudah kukatakan kemarin.
Roma 3 ayat 31. Semua yang saya jawab itu selalu dengan data. Makanya Paulus tidak membatalkan hukum Taurat. Sejika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Karena iman tidak sama sekali, sebaliknya kami meneguhkannya. Begitu. Iya, Ada lagi? artinya perkataan Paulus itu bukan berasal dari Yesus, tapi perkataannya sendiri, begitu. Iya, karena Roh Kudus yang menuntun, ilham dari Allah. Ya, saya tidak yakin Allah yang menuntun dia waktu dia mengeluarkan statement di pasal 15 itu. Karena Allah sendiri yang menyuruh bangsa Israel, keturunan Yahudi, untuk menuruti hukum Taurat. Tetapi kenapa Paulus berani-beraninya membatalkan hukum Taurat itu? Itu yang kemarin. Kalau yang sekarang kita mengenai sunat, gitu. Jadi udah ngerti ya, kalau memang kau merasa Iya. ini Anda jawaban sudah saya. Anda sudah Sebentar. Tadi kan kau bicara, saya diam. Jadi saya sudah menjawab ketika waktu Yesus mati di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Taurat, ya kan? Karena ketika waktu Tuhan Yesus mati, di situ tabir bait suci itu terbelah menjadi dua, tidak ada lagi bait suci. Sehingga kita hanya menyatu dengan Allah. Makanya supaya, nih kan ada kata supaya di sini. Benar nggak? Ngerti nggak? Kalau orang Kristen nggak ngerti seperti Iya, DH ya berat lah. Anda tadi sudah mengakui bahwa itu adalah perkataan Paulus. Sudah selesai. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Berarti itu bukan firman Tuhan, tetapi perkataan Paulus sendiri. Selesai sudah. Enggak ada lagi perlu Ya, gini. Sudah selesai. Oke, DH. Apakah kau Enak merasa kalau begini Pak Ustadz. Dia ngaku. Beda dengan Depijai, ngeyel. Ini udah ngaku si Bapak RK bahwa itu adalah perkataan Paulus, bukan firman Tuhan atau perkataan Yesus. bukan? Saya bilang oke, ketika kau berpemahaman seperti itu, apakah Paulus ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang terjadi secara fakta sejarah dengan apa yang telah dilakukan oleh Paulus? Apakah Paulus melakukan dosa? Apakah Paulus bertentangan dengan ajaran Kristus tentang kasih karunia? Kan Yesus membawa ajaran kasih karunia. Paulus pun juga mengajarkan hal seperti itu. Pertanyaan saya, kenapa engkau membenci Paulus? Padahal Paulus menyatakan kebenaran bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ketika Tuhan Yesus mati, hukum Taurat itu sudah yang namanya tidak ada lagi. Makanya tabir bait suci itu terbelah. Itulah bangsa Yahudi sampai hari ini tidak yang namanya punya bait suci, tetapi tembok ratapan yang dijedotin kepalanya. Jadi kalau kau mengatakan bahwa apakah ini firman Allah, tentu saja Paulus itu diberikan ilham oleh Allah melalui Roh Kudus. Ya, intinya Anda sudah mengakui bahwa itu adalah perkataan Paulus. Sudah selesai. Jadi Anda mengatakan tadi, kenapa saya membenci Paulus? Karena sebagian ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus. Oke, silakan contohnya. Contohnya Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Galatia tadi yang saya sebutkan. Satu-satu. Kisah Ya. Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya 19 ayat 11. Di sana Paulus lebih tinggi daripada Allah. Mana? Iya, Kisah Para Rasul 19 ayat 11. Mana yang Paulus lebih tinggi dari Allah? Iya, ada. Kita baca. Ini oleh Paulus mengadakan Allah mengadakan mujizat. Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Iya, berarti Paulus yang memberikan mujizat kepada Allah.
Kuat kali ya. Makanya saya katakan itulah yang saya kurang sepakat dengan si Paulus. Apa perbedaannya dengan ayat apa? Ya ini kan jelas oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Terus Seakan-akan Paulus ini yang memberikan mujizat kepada Allah, bukan Allah yang memberikan mujizat kepada Paulus. di mana itu kau baca seperti itu? Loh, di Galatia, di Kisah Para Rasul 19 dan 11. Terus maksudnya coba baca ini seperti apa? Oleh Paulus Allah mengadakan kepada Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh Paulus. Oleh dengan kepada itu bedanya apa? Ya, baca dulu sesuai yang tertulis Alkitab, baca dulu. Iya, oleh dan kepada itu bedanya apa? Nah, baca dulu sesuai yang tertulis supaya Bapak bisa paham. Iya, makanya. Jangan diubah karena berubah juga beda artinya. Iya, oleh itu dari Paulus pada Paulus. Dari Terus, Paulus Allah mengadakan mengadakan mujizat, ya. Kenapa? jangan pura-pura nggak tahu, coba artikan. Masa guru nggak ngerti? Loh, iya, memang dari Paulus lah kita bisa melihat Allah membuat mujizat luar Yang biasa. dimaksud di sini abangku sesuai yang tertulis oleh berarti dari Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Artinya Paulus lebih tinggi daripada Allah di sini. Mana Paulus dikatakan lebih tinggi daripada Allah ini? Nah ini kan oleh Paulus Allah mengadakan mujizat. Oke, Allah membuat mujizat seperti apa? Nah itu kata-kata Paulus. Mana? Ya dibaca, makanya jangan diubah-ubah, dibaca yang benar, dibaca yang benar. Nih ya, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Terus Nah itu. mana Paulus lebih tinggi daripada Allah? Aduh. Coba dipahami oleh itu. Maksudnya apa sih? Saya tidak sepaham bahasa begini, aduh. Loh apa makanya Allah itu membuat mujizatnya apa dari Paulus? Kalau kau mengatakan Iya, seperti itu. Di sini abangku, Paulus lebih tinggi daripada Allah di kalimat. Mana di sini Paulus lebih tinggi daripada Allah? Makanya aku tanya, apa yang Allah buat oleh karena Paulus? Coba. Iya, oleh Kalau memang kau mau balik-balik. Oleh Coba, karena Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Berarti dari Paulus lah Allah melakukan mujizat. Apa? Seperti apa? Ya dia nggak nulis di sini. Ya seperti apa Allah membuat mujizat dari Paulus? Ya mana saya tahu. Ini kan tulisan Loh Paulus. ini Anda makanya membaca segala sesuatu itu saja kau tidak mengerti. Makanya itu pemahamanmu. Sekarang ku tanya, ketika kau mengatakan seperti ini, apakah narasimu itu berarti itu benar? Ini jelas Paulus yang lebih tinggi daripada Allah. Mana yang Paulus lebih tinggi daripada Allah? Ini Paulus yang memberikan kepada Allah mujizat, bukan Allah yang memberikan kepada Paulus. Walah, ini hanya bahasa ini aja ini. Iya, coba dulu. Ya mana Allah membuat mujizat dari Paulus itu seperti apa? Kasih contoh. Loh, tidak ada di sini Oh, contoh. tidak ada ya Saya sudah. kasih contoh, Anda mengejar saya di situ. Anda mau jebak saya. Enggak boleh. Apa Oke, yang nih ya. tertulis itu yang kubaca. Iya, ini yang kubaca. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit dan mereka keluarkan roh-roh jahat. Ini sapu tangan Paulus. Mana Allah di sini?
Loh itu di ayat 11. Hah? Ayat 11 oleh Paulus. Ya, yang buat Allah atau Paulus? Bukan, Paulus ini berkuasa kepada Allah. Dia memberikan mujizat kepada Allah. Kuasa kepada Allah? Mana di situ? Paulus? Oh, saya nggak ngerti ini. Ini baca ini aja, coba anda baca dengan baik. Dari Paulus lah, Allah sudah mengadakan baca. mujizat-mujizat. Loh, melalui Paulus, dari Paulus, melalui Paulus. Oleh aja ini nggak ngerti nih, bahasa oleh aja nggak ngerti. Ya coba. Melalui dari Paulus, oleh Paulus, melalui Paulus, dari Paulus. Allah mengadakan mujizat-mujizat. Bukan Allah membuat mujizat oleh karena Paulus. Ya astaga, baca ini aja. Kenapa hanya ini kau lihat? Makanya aku tanya, bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat itu. Sejak kapan Paulus di sini mengatakan dia lebih tinggi daripada Allah? Loh itu ayat 11-nya. Kalau ayat 12 jelas Paulus yang melakukan mujizat di ayat 12 jelas. Nah, coba Tetapi di ayat oleh 11, Paulus, bahasanya melalui Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat luar biasa. Seperti itu saja kok susah sekali. Oh, Ini nggak bisa bang, nggak bisa. Nggak bisa. Begitu, kita ngikutin apa yang tertulis. oleh Paulus, melalui Paulus kan? Iya, karena Paulus itu Allah bisa melakukan mujizat. Berarti Paulus yang memberikan kepada Allah mujizat. Kok kebalik gitu? Iya, memang kebalik. Nah, bukan, ini bahasanya melalui Paulus, oleh Paulus, dari Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat. Iya, memang terbalik. Loh, terus di mana kalau Anda membacanya hanya seperti ini aja gak ngerti? Coba tanya anak SD besok, dia juga paham. Makanya aku tanya contohnya apa deh? Ya ini contohnya, Bang. Nah contohnya ini Saya jelas tidak Paulus bisa membuat memberikan mujizat. contoh, Masa kau tapi- gini? Masa kau membaca ini saja kau nggak ngerti? Dari Paulus, melalui Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau melalui Paulus bisa, melalui Paulus Allah mengadakan mujizat. Lalu apa yang Allah melakukan mujizat yang diberikan Paulus? Ya udah, kalau hanya bahasa aja Anda tidak mengerti, pendidikan terakhir Anda apa? Saya SH terakhir. Sama SH? seperti Anda. SH? Iya, sama seperti Anda. Oke. SH ya Pak ya? Iya. Apa dasar hukum Indonesia? Sangagohua, mengerti? Tuh kan Apa? saya jelaskan. Apa itu? Apa artinya? Sangagohua. Sangagohua. Sekolah tapi begini. SH tapi begini. Apa dasar negara Masa Indonesia? Enggak. Saya tanya Anda SH sarjana hukum. Iya, Apa sangagohua. dasar negara Indonesia? Dasar hukum negara Indonesia. Sangagohua kan sudah Apa itu dijelaskan. artinya? SH Apa artinya? adalah Sangagohua. Oh, pantas. Kau bilang sama seperti saya, makanya jangan klaim. Ini gimana dulu? Ini kita baru bahas kan 5 oleh aja, Anda tidak bisa jawab. Loh, Anda baca ini aja Anda nggak ngerti oleh Saya karena mengerti oleh Paulus melalui mengadakan dari mujizat yang Paulus luar biasa. Allah mengadakan mujizat. Kenapa diskusinya nggak berkembang ya kalau hanya kata Iya, oleh? tidak berkembang karena Bapak tidak mengerti. Sehingga kita berputar-putar di sini kayak gasing. Ya makanya aku tanya di mana Allah membuat mujizat. Anda menanyakan pertanyaan jebakan. Jika saya jawab salah, Anda tuntut saya, mengejar saya. Saya tidak mau jawab. Loh, makanya itu berarti Anda Iya, tidak saya bisa juga diskusi. pintar, Bang. Saya juga Jadi pintar. gini. Nanti saya Segala sesuatu bernarasi itu salah, gini. Anda mengejar. Dehe. Diskusi itu supaya orang mau kelihatan benar atau tidaknya itu tidak dilihat, tetapi bagaimana memperkuat argumen. Kalau kau mengambil Iya. sebuah ini, sebentar, saya jelasin supaya Anda memahami arti dari diskusi. Diskusi itu memperkuat argumen supaya orang percaya dengan argumen Anda. Masa hanya dengan satu kata ini ketika saya bertanya, di mana
Allah membuat mujizat yang seperti Anda mau bilang bahwa Paulus lebih tinggi daripada Allah, Anda tidak bisa memperkuat argumen Anda. Artinya di situ Anda tidak mengerti kalimat ini, terus Anda menyalahkan apa yang terjadi dalam kalimat ini. Bukan selanjutnya Anda memperkuat argumen bahwa oh ini Allah membuat mujizat ini karena Paulus lah yang lebih tinggi dari Allah. Begitu itu cara diskusi deh. Jadi bukan hanya karena satu kata Anda mau untuk yang menyalahkan hal selainnya gitu. Itu yang saya heran sih. Saya tanya Gitu ya. dulu, abang mengakui nggak salah perkataan ini? Harus ada pengakuan kayak tadi. Kalau Anda mengakui ini salah, Saya tidak pernah mengakui bahwa Anda itu benar. Bukan Yang saya saya bilang, benar, yang ada di dengarkan, dalam Alkitab sejak ini. semula pemahaman Anda membaca tentang hal ini dari tadi. Anda membaca sebab dengan matinya Yesus Anda minta, di mana Yesus mengatakan, loh, saya sudah menjelaskan ketika waktu Yesus mati, itu jelas tabir bait suci itu terbelah menjadi dua, makanya membatalkan hukum Taurat. Ya, jadi bukan yang namanya Yesus mengajarkan untuk membatalkan hukum Taurat. Makanya Paulus katakan dalam Roma 3:31, ini jelas. Adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi kalau pemahaman Anda, saya bilang ya udahlah, Anda pemahaman yang memang orang tidak sekolah, tidak mengerti, membaca saja tidak tahu. Ya saya harus maklum. Kemudian Anda membawa ini lagi. Oleh Paulus mengadakan mujizat-mujizatnya, Anda bilang Paulus lebih tinggi daripada Allah. Di mana Paulus mengakui di sini bahwa dia lebih tinggi daripada Allah. Paulus mengatakan karena Paulus, oleh Paulus, melalui Paulus. Oleh ini banyak katanya yang bisa Anda sambungkan supaya Anda memahami di mana dasarnya. Gitu. Jadi bukan karena Anda memakai satu kata oleh menganggap bahwa Paulus itu lebih tinggi daripada Allah. Ya itu narasi yang gagal. Makanya membangun narasi itu harusnya memperkuat dengan dalil yang lain supaya Anda jangan diketawakan. Saya ngerti lah teman-teman di bawah dengan cara pemahaman yang diskusi seperti ini. Ya karena memang tidak, saya harap maklum lah. Ya banyak orang yang kurang belajar tentang cara diskusi sama seperti Anda. Silakan. Iya, kalau Anda mengatakan Anda benar, berarti Anda lebih tidak benar daripada saya. Karena apa yang tertulis, itu yang saya baca. Iya. Di sini dikatakan oleh Paulus, berarti dari Paulus itu Allah mengadakan mujizat. Pauluslah yang memberikan mujizat kepada Allah. Pauluslah yang memberikan kekuatan kepada Allah. Bukan Allah yang memberikan kepada Paulus. Jadi Anda maunya mengatakan gimana? tadi tidak bisa berdiskusi. Lah ini jelas ini. Apa Oke. yang ditulis itu Ini yang diperdebatkan kata oleh ini. Ya iya, itu udah jelas. Oke. Saya baca ya, KBBI aja lah, kita buka nih ya, KBBI. Supaya cepat nih. Oleh kata penghubung untuk menandai pelaku, sebab karena nih, artinya di sini bisa dipakai karena Paulus, sebab Paulus. Benar kan? Karena Iya Paulus. memang benar kata saya. Iya. Saya sudah kubaca sebelum Anda baca. Iya. Karena Paulus, Allah akibat Paulus. Benar kan? Oke. Akibat Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Memang Nah, dengan itu udah Paulus. jelas. Ya memang dengan Paulus. Berarti Anda yang belum memahami, bukan saya. Ya mana Allah mau? Anda buktikan dalil selanjutnya. Kalau memang Iya. Anda perkataan Kalau sebentar. dalil 12, Kalau memang benar. Allah mengadakan mujizat-mujizat oleh karena Paulus, ya kan? Mana dalilnya bahwa Allah turun berdasarkan Paulus lebih tinggi daripada Allah itu? Nah ini dalilnya ayat 11 ini. Kalau ayat 12 itu jelas. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Itu benar. Amin. Puji Benar. Tuhan kalau di Tetapi situ yang tidak benar benar. itu adalah ayat yang 11. Ya. Nah itu yang saya permasalahkan. Makanya saya tidak senang dengan sebagian perkataan Paulus itu. Tadi Anda kan bertanya, dasarnya dari mana Pak Dehe tidak begitu tidak menyukai Paulus itu? Saya jawab dengan dalil
kisah para rasul 19 ini. Jadi hanya karena ini, Iya, dan dia juga hanya karena kata oleh ini. ya jelas, oleh kan sama dengan dari. Berarti dari Paulus itu Allah mengadakan mujizat. Berarti Paulus Loh, ini mau dari mana lagi kalau bukan dari Paulus ketika berbicara tentang lebih Paulus? tinggi daripada Allah, sehingga dia yang memberikan mujizat kepada Allah, bukan Allah yang memberikan mujizat kepada Paulus. Perkataan beliau ini yang saya tidak suka. Coba Anda kasih analogi yang berbeda. Gimana coba? Supaya orang di bawah mengerti. Ya mestinya ini bukan oleh Paulus, tetapi oleh Allah. Paulus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa oleh nama Allah, bukan nama Paulus. Mana nama Allah? Ya kan Gitu ya. Allah menanyakan mana yang benarnya, makanya saya beritahu. Ya. Jadi oleh karena sebentar. Oleh karena Yusuf PI, begitu ya. Ya, DH mengadakan mujizat luar biasa. Ya. Dari sebentar. Yang memberikan ke saya. Sebentar. Gini. Nah, lanjut. Saya buat narasinya ya. Oleh karena Yusuf PI, DH mengadakan mujizat luar biasa, atau oleh karena Yusuf PI, DH mengadakan suatu diskusi. Mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi Yusuf PI, baru saya. Iya, kalau oleh Yusuf PI, dia melakukan itu. Dia lebih tinggi dia karena dia yang nama Oh, pertama. jadi Yusuf PI lebih tinggi dari kau. Iya, kalau oleh dari Yusuf PI. Jadi Begini. karena Yusuf PI, DH mengadakan yang namanya diskusi. Berarti Yusuf PI lebih tinggi daripada DH. Andra yakin nggak begini? Oleh DH Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Enggak, Yusuf PI, kita lagi ngomong di ruangan ini langsung aja. tukar aja nama Supaya Paulus gini. kita tukar. Gini, ketika waktu Nama karena Paulus kita tukar. Langsung, gampang. Nama Paulus. sebentar. Nama Paulusnya kita Supaya di sini, oleh karena Yusuf PI, DH mengadakan diskusi luar biasa. Yusuf PI lebih tinggi begitu. Hah? Kita Yusuf kasih PI lebih- kita kasih Iya, contoh makanya coba. Saya kasih supaya mudah nih. Kita Saya kasih lebih contoh mudah. langsung nama Ini kita yang kasih contoh. diangkat ini. Ya ini ya. Oleh Yusuf PI, DH Ngapain nama mengadakan. saya? Loh kan ini supaya gampang analoginya Yusuf. Enggak, Oleh DH. kita bawa, nama kita saja kita kayak gini. bawa. Loh ini makanya nama- kita lagi bawa. Supaya gampang nih. Karena kau bilang di sini Oleh- Paulus lebih tinggi oleh- daripada. Sebentar, Ini beda gampang Pak ini Ustaz. supaya Gini, itu gini, gua. gini. Jebakan ini saya tahu, pertanyaan jebakan ini saya tahu. Bukan jebakan, ini lagi Saya analogi. tahu, saya tahu. Supaya Jangan ketika waktu kau ajarin mengatakan, ikan tenang ya, Bang. bukan. Coba kau narasikan ini. Jangan aja. Oleh Yusuf PI, DH mengadakan Oleh Pak Dehe, Allah mengadakan mukjizat yang luar biasa. Betul. Oleh di mana yang lebih tingginya? Ya oleh saya Dehe, Allah mengadakan mukjizat yang luar biasa. Oleh Dehe. Coba. Jangan pakai mujizat supaya kalian ngerti kata ini. Ya, Enggak, supaya harus. mudah. harus. Sebentar. Ketika kau bilang seperti itu, oleh Yusuf PI, DH mengadakan diskusi Bukan. luar biasa. Ala-ala- Mana yang lebih tinggi? Berat emang nih. Memang berat kalau hal itu aja. Kalian mempeributkan suatu hal, dibilang Allah lebih rendah daripada Paulus. Ku analogikan. Oleh Yusuf PI, DH mengadakan diskusi luar biasa. Enggak, Tiba-tiba beda, ada yang lebih beda, tinggi. Beda.
Langsung kita ke Alkitabnya kita ganti Paulus. Aduh. Oleh Enggak, saya ini santai aja diskusinya. Hal-hal seperti itu ketika waktu Anda membungkus dengan penalaran yang sesat, penalaran liar, jadinya seperti ini. Saya ini supaya Nah. membuka cara berpikir. Enggak, beda itu bro, beda. Ya makanya Saya begini. tahu Anda Coba menjebak analoginya saya, gini. Saya tahu. Saya Kok tidak mau jebak? jawab itu. Saya Oh, tidak mau lo jawab. nggak mau jawab ya? Ya enggak. saya tahu Oleh kamu menjebak Yusuf saya. PI, Dehe mengadakan diskusi luar biasa. Mana yang Nah, lebih tinggi? Beda. Ini beda. Lo Anda yang Beda. menyatakan premis Beda. bahwa Allah lebih rendah daripada Paulus. Kan Anda yang ngomong di sini. Di sini. Kalau saya buat suatu analogi, oleh Yusuf PI, Dehe mengadakan diskusi luar biasa. Mana yang lebih tinggi? itu Yusuf PI beda, atau Dehe? beda. Loh, saya hanya membuat supaya Ya, saya tidak Anda mau jawab. mengerti. Loh, Saya kalau nggak tidak mau mau jawab, tadi kan Beda. Anda yang menyatakan bahwa Paulus lebih tinggi daripada Allah. Nah, Coba ini udah saya jelas. buat suatu premis juga nih. Oleh Yusuf PI, Dehe mengadakan diskusi Saya yang tahu, luar biasa. Anda, Mana yang saya lebih tahu, tinggi? Anda mencari remis, saya tahu. Saya tahu. Kok cari remis? Iya, saya tahu. Loh, Anda ini mencari bahasa remis. Indonesia. Bahasa Iya, Indonesia betul. saya buat. Betul, bahasa Indonesia. Tapi saya tahu Anda. Saya memahami sekali bahasa ini, makanya saya buat analogi. Iya. Oleh Yusuf PI, Saya paham. Dehe mengadakan diskusi yang luar biasa. Iya. Adakah yang lebih tinggi antara Dehe dan Yusuf PI? Saya paham itu. Makanya saya Saya tidak tanya, jawab. adakah yang lebih tinggi Yusuf PI atau Dehe? Yang Dalam kita kalimat saya. contohkan langsung di Kisah Para Rasul 19:11. Oleh RK Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Beda kan? Kenapa? Oke. Buntu. Bukan buntu. Saya ini lagi ketawa. Kalau saya buat premis seperti ini, oleh Yusuf PI, Dehe mengadakan diskusi luar biasa. Adakah yang lebih Saya tinggi? tahu Anda cari remis, makanya memberikan Cari seperti remis. itu. Bukan. Anda yang menyatakan premisnya bahwa Paulus lebih tinggi daripada Allah. Di mana ini ada yang lebih tinggi? Oke, dah. Bet, aku mau istirahat dah, Bet. Pada udah iya. Oke. Jadi gini, ini kesimpulan saya sih ya buat teman-teman, minimal kita belajar supaya untuk mengetahui dan mengerti. Kita di sini bukan untuk mau cari memperkuat siapa yang lebih pintar cara argumennya, tetapi memperkuat argumen itu lebih baik daripada mempertahankan suatu argumen yang sebenarnya akan diketawakan orang. Orang yang mendengar di bawah, saya ngerti teman-teman semua, hanya mau untuk yang namanya mendengar, mau membela suatu iman yang memang sebenarnya Anda mengerti, tetapi karena sudah terlanjut yang namanya membenci, itu akhirnya mengadakan suatu hal yang membodohi diri sendiri. Jadi saya harap kalau memang dalam satu diskusi kita harus namanya yang menemukan kesimpulan suatu hal yang lebih baik. Jangan hanya diskusi stucknya. Jadi buat Pak Dehe juga, saya ajari Anda Pak, kalau memang mau memperkuat suatu argumen, pakai dengan narasi atau data tambahan supaya kita diskusinya maju. Saya senang diskusi ketika waktu orang tuh memberikan suatu hal yang namanya membuat kita berpikir. Jadi jangan sampai stuck Pak, ya. Itu saya saran aja. Nggak apa-apa kita berbeda, tetapi tujuannya yang penting diskusinya maju. Jangan hanya tentang kata dan bahasa seperti ini. Saya sudah mengerti, saya coba untuk membuat nalar Anda berpikir, tetapi Anda tidak mau berpikir. Ya, saya harap Anda, teman-teman semua yang ada di bawah, mulailah berpikir dengan cerdas dan berpikir kritis. Jangan membela suatu hal
hanya karena kebencian atau ketidaktahuan. Itu membuat kita lebih bodoh. Ya, saya kira demikian. Thank you buat Yusuf PI dan Dehe juga ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Thank you. Oke Pak Dehe, ada yang mau disampaikan? Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Yusuf PI sudah menaikkan saya malam ini, dan kepada penonton semua terima kasih sudah mendukung saya juga. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan bagi teman-teman saya yang sudah berdebat tadi, jika ada kata-kata yang kurang baik atau kurang berkenan, mohon dimaafkan juga. Ya, seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Pamit ya Pak Ustadz ya. Baik Pak. Oke teman-teman, kita di penghujung acara ya. Terima kasih ya teman-teman telah menyaksikan sampai selesai. Kita akan doa bersama, jangan kemana-mana gitu ya teman-teman semuanya. Saya ingin mengucapkan dulu terima kasih juga kepada Pak Dehe ya yang menemani saya malam hari ini, dan juga saya berterima kasih kepada para pemberi gift. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan rezeki Anda ya, menggantinya berkali lipat, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga berterima kasih kepada para ahlus sodakoh yang menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman semuanya, yang membelikan mushaf Al-Quran untuk program kita melestarikan hafalan Quran dan juga melestarikan budaya untuk belajar menerjemahkan Al-Quran. Itu terima kasih banyak banget gitu ya. Kita udah salurkan hari ini, tadi udah 2 penyaluran, ada di Sumatera dan di Jawa Tengah. Nanti videonya kita akan publikasi gitu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, jika Bapak Ibu ingin beramal, mungkin mau untuk orang tuanya ya, atau untuk diri sendiri, boleh ya ke yayasan saya. Yayasan saya itu cuma ada melayani beberapa hal gitu. Contoh seperti haji dan umroh dan ibadah kurban, serta juga ya teman-teman semuanya melayani wakaf Al-Quran, amal jariah untuk adik-adik kita yang di Ponpes di seluruh Indonesia untuk membelikan mushafnya gitu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, saya akan nih ya, di Yayasan Iman namanya ya, saya akan tuliskan di atas nih 7757, banknya Bank BSI gitu. Jika Bapak Ibu mau berinfak gitu ya. Terima kasih, syukron jazakumullah khair untuk para ahlu sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melancarkan rezeki Anda dan mencatatnya sebagai amal yang mengantarkan Anda ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Orang yang bersedekah itu teman-teman ya, dia tidak akan miskin. Ya, dia malah tambah kaya gitu. Dan Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha